Selamat sore pemirsa, Lingkar Petang edisi Kamis 19 Desember 2024 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum bersama saya Gelus Kartinanti dan berikut Lingkar Petang selengkapnya. Pemirsa, 3 posko warga terkena dampak relokasi pengembangan PSN Rempang Eco City di Kampung Tua, Sembulang Hulu, dan Sungai Buluh, Kota Batam. Diserang lebih dari 30 petugas PT Makmur Elok Graha MEG yang mengakibatkan 8 warga terluka. Tim pengamanan lapangan PT MEG Angga membantah penggunaan senjata tajam dalam kejadian tersebut. Tiga posko warga terkena dampak relokasi pengembangan PSN Rempang Eco City yang berada di Kampung Tua, Sembulang Hulu, dan Sungai Buluh, Kecamatan Kalang, Kota Batam, diserang lebih dari 30 petugas PT Makmur Elok Graha pada Rabu 18 Desember dini hari. Akibat kejadian tersebut, 8 warga terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Penyerangan dipicu saat warga menangkap satu petugas PT MEG yang diduga pelaku perusak spanduk penolakan PSN Rempang Eco City yang sering terjadi. Petugas PT MEG yang tertangkap saat melarikan diri ke Bukit Sembulang Hulu itu kemudian dibawa warga ke Posko Solidaritas untuk Rempang di Kampung Sembulang Hulu. PT MEG dan Polsek Galang yang datang untuk membawa pulang petugas PT MEG yang ditangkap itu gagal melakukan mediasi. Polsek mengamankan dan mencoba mediasi supaya melepaskan. Lagi sambilnya berjalan hal tersebut, rekan-rekannya PT MEG tidak menerima, ya. Akhirnya terjadi bentrok karena coba berusaha menyelamatkan temannya. Setelah dibentrok itu, kemudian Polsek menyampaikan ke Polres, kita amankan, ya, sehingga situasi bisa dikondusifkan. Tetapi ada beberapa korban. Warga Pulau Rempang yang berada di lokasi kejadian memberikan keterangan awal penyerangan. Tiba-tiba orang tuh balik dari sana, serang katanya. Jadi langsung diserang, ditaruh parang di sini. Saya ditodong pakai parang, yang lari ke sana itu memukul anak Bang Edi itu. Terus saya lagi dipisahkan, saya udah bapak pulang aja lah katanya. Terus motor saya yang dihancurkan di situ. Lori ban 6 itulah datang. Berapa orang aja? Nggak tahu kami. Langsung di orang tak lama arogan. Langsung nyerang. Senjata, Bang? Hah? Senjata ya jelas, kawan kami kan kena panah di sini. Panah. Ada yang bocor kepala dipukul. Ya kami masing-masing nyelamat diri lah. Ada yang ke sana. Namun, salah satu petugas pengamanan lapangan PT MEG, Angga, membantah adanya penggunaan senjata tajam dalam kejadian itu. Dari PT MEG sendiri saat turun ke lokasi ada membawa senjata tajam nggak? Tidak ada. Lalu apakah benar ada dari orang dari PT MEG yang sampai mengeroyok anak kecil di depan rumahnya dan gitu? Itu tidak benar. Saya tidak benarkan, ya, tidak mungkin. Kami selaku pengembang Rempang Eco City yang selama ini selalu berupaya merangkul masyarakat sekitar. Demi menjaga situasi kondusif setelah kejadian tersebut, Polresta Barelang mengerahkan 70 personel yang dibantu 25 personel Komando Distrik Militer 0316 Batam. Pemirsa, Komnas HAM memberikan paparan terkait catatan situasi HAM di Papua sepanjang tahun 2024. Ketua Komnas HAM Etnika Nova Sigiro menyebut sebanyak 113 peristiwa HAM terjadi di Papua dalam periode tersebut dengan memberikan sejumlah rincian. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, dalam periode Januari hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 113 peristiwa HAM yang terjadi di Papua berdasarkan hasil pemantauan media yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komnas HAM Jakarta Rabu 18 Desember, Ketua Komnas HAM Etnika Nova Sigiro menyebut bahwa sebanyak 85 dari 113 kasus tersebut berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan.
Ada sejumlah tipologi tindakan termasuk 24 kontak tembak, 4 peristiwa penyisiran, dan 23 serangan kelompok sipil bersenjata. Kemudian ada pula 4 peristiwa pengungsian dengan korban berjumlah besar, 8 perusakan, 34 penyerangan terhadap warga sipil, dan tindak kekerasan aparat penegakan hukum. Adnike pun menyebut Provinsi Papua Tengah menjadi kawasan yang paling rentan akan konflik dan kekerasan. Sepanjang tahun 2024, peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, di sebanyak 22 peristiwa, diikuti Kabupaten Puncak masih di Papua Tengah sebanyak 17 peristiwa, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah 13 peristiwa, Paniai, Papua Tengah 12 peristiwa, Yaukimo, Papua Pegunungan 10 peristiwa, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan 7 peristiwa, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 7 peristiwa. Berbagai kejadian tersebut memakan korban luka-luka hingga meninggal dunia. Komnas HAM pun menyerukan penghentian kontak senjata dan kekerasan lainnya kepada semua pihak, juga meminta aparat keamanan untuk menggunakan pengamanan terukur dan proporsional demi menghindari adanya korban-korban lainnya. Pemulihan fasilitas layanan publik dan kondisi sosial ekonomi juga diserukan oleh Komnas HAM. Pemirsa, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% yang dijalankan mulai 1 Januari 2025. Dan berikut beberapa daftar kategori barang serta jasa yang akan terdampak mengalami kenaikan PPN. Pajak pertambahan nilai PPN resmi naik dari 11% menjadi 12% yang efektif berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bertujuan mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menyebut bahwa kenaikan tarif PPN ini dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kenaikan tarif PPN tersebut bakal mempengaruhi sejumlah barang dan jasa yang masuk dalam kategori mewah atau premium. Adapun kategori barang yang bakal terdampak mengalami kenaikan PPN, diantaranya bahan pokok seperti beras premium serta daging premium. Sementara di bidang jasa, layanan pendidikan internasional, juga pelanggan listrik dengan daya sebesar 3.500 hingga 6.600 kWh turut mengalami kenaikan PPN. Sedangkan barang kebutuhan pokok dan jasa esensial tertentu dibebaskan dari kenaikan PPN untuk melindungi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Sejumlah insentif atau paket relaksasi ekonomi juga diberikan kepada masyarakat kelas menengah seperti PPN yang ditanggung pemerintah, mulai dari diskon tarif listrik 50%, insentif pembelian properti, hingga kendaraan listrik. Langkah ini diharapkan oleh pemerintah mampu menciptakan keseimbangan fiskal yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Pemirsa, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang memprediksi akan ada peningkatan pergerakan penumpang sebesar 7% pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. GM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidodo mengatakan jumlah penumpang meningkat dari 107.000 pada 2023 menjadi 115.000 pada tahun 2024. Gerakan penumpang pesawat selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Rabu 18 Desember,
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidada, menyatakan pada masa libur akhir tahun, pihaknya memprediksi akan ada peningkatan pergerakan penumpang sebesar 7%, dari 107.000 penumpang di tahun 2023 menjadi 115.000 orang di tahun 2024. Adapun puncak kepadatan penumpang pesawat di Bandara Ahmad Yani, baik yang naik maupun turun, diprediksi terjadi pada 22 Desember mencapai 7.657 penumpang. Sementara untuk arus balik diperkirakan terjadi pada 3 Januari 2025 dengan jumlah penumpang mencapai 6.350. Prediksi peningkatan jumlah penumpang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk kenaikan penumpang ini sebesar 7%, ya, atau ya sekitar 115.000 selama 19 hari ini dalam posko kita ini. Itu sangat signifikan. Kemudian untuk traffic kita juga naik, ya, sekitar 980 penerbangan. Sementara itu, selama posko terpadu angkutan udara Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pihak Bandara Ahmad Yani juga menerapkan operasional selama 24. Pemirsa, berita menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah akan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menyiagakan kantor kesehatan pelabuhan KKP Kelas 1 Makassar untuk mengantisipasi penyakit menular yang dibawa oleh penumpang ataupun barang kiriman. Hal itu dikemukakan Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah 5 Makassar, Asri Santosa. Untuk mendukung program Bandara Sehat dan upaya mencegah penyebaran penyakit menular, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyiagakan petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP Kelas 1 Makassar untuk menyiapkan perangkat-perangkat layanan kesehatan bagi penumpang. Hal itu dikemukakan Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah 5 Makassar, Asri Santosa, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu 18 Desember. Beberapa penyakit yaitu seperti pes, kemudian ada ASF, apa sih kayak swine, apa sih itu daging babi itu, ya kan? Kemudian ada penyakit demam berdarah, gitu. Jadi ini teman-teman KKP sudah memasang perangkat-perangkat yang memang diperlukan untuk bandara sehat. Pentingnya pengawasan kesehatan di bandara bukan hanya diberlakukan bagi penumpang domestik, melainkan juga untuk penumpang yang akan keluar negeri ataupun datang dari luar negeri seperti jamaah umroh. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyebaran bibit penyakit menular seperti pes, ASR yang disebabkan daging babi ataupun demam berdarah. Pemirsa, PT Pelni melakukan sejumlah modifikasi untuk menghadapi lonjakan penumpang selama musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yaitu mengubah rute 12 kapal dan menambah frekuensi pelayaran untuk wilayah tertentu. Lonjakan penumpang jelang masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sudah menjadi tolok ukur bagi PT Pelni untuk melakukan sejumlah kesiapan, khususnya di wilayah Indonesia Timur termasuk Nusa Tenggara Timur, lantaran banyaknya masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelni, Ani Hidayati, mengatakan pihaknya melakukan beberapa modifikasi dengan izin Dinas Perhubungan. Sebanyak 12 kapal diubah rutenya dan frekuensi pelayaran diperbanyak untuk melayani wilayah tertentu selama arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru berakhir pada tanggal 15 Januari 2025. Oleh karena itu, kami juga melakukan beberapa modifikasi bekerja dengan seizin dari Kementerian Perhubungan. Ada reroute kapal-kapal tertentu untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang merayakan Natal. Jadi ada 12 kapal yang dimodifikasi, dirubah rutenya khusus, ada yang frekuensinya diperbanyak, dan lain sebagainya. Ani Hidayati menambahkan, karena terbatasnya jumlah armada Pelni, wilayah Indonesia Timur yang diantisipasi saat arus mudik dan balik liburan akhir tahun diantaranya jalur Papua, Ambon, dan NTT. Selain itu, kesiapan PT Pelni menyambut musim libur panjang juga ditunjukkan dengan memberikan 3.100 tiket gratis untuk 13 lintasan pelayaran kapal penumpang, yang setiap pelabuhan mendapat kuota tiket penumpang gratis. Pemirsa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meresmikan 4 penyalur BBM satu harga yang ada di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan NTT menjadi provinsi dengan lokasi BBM satu harga terbanyak di Indonesia. Sebanyak 4 penyalur BBM satu harga diresmikan di Desa Nekamese, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 18 November. 4 penyalur BBM satu harga itu tersebar di Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao, dan 2 SPBU BBM satu harga di Kabupaten Alor, yakni di Kecamatan Pantar Timur dan Pantar Barat. Sejumlah penyalur BBM satu harga ini terletak di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Anggota Komite BPH Migas Harya Aditya Warman usai peresmian penyalur BBM satu harga di Desa Nekamese, Rabu 18 Desember mengatakan, dari 573 lokasi BBM satu harga di Indonesia, NTT menjadi provinsi dengan jumlah lokasi BBM satu harga terbanyak. Untuk tahun 2025, pemerintah pusat tengah menunggu usulan dari pemerintah daerah di NTT yang membutuhkan.
Dan nanti untuk tahun 2025 tadi kita masih lakukan, tadi teman-teman di Jenmigas melakukan dievaluasi kembali dulu apakah nanti memang usulannya tadi kan disampaikan Bu Ika, baik itu pemerintah daerah, baik itu BPM Migas bisa mengusulkan ke teman-teman di Jenmigas untuk program BBM Satu Harga tahun berikutnya. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ego Legowo Putra mengatakan, dengan target yang sudah tercapai dalam hal BBM Satu Harga tersebut, pihaknya siap menerima tugas baru untuk penerapan BBM Satu Harga di tahun 2025. Namun menurut dia, pasokan menjadi tantangan yang dihadapi dalam penyaluran BBM Satu Harga di NTT. Lokasi yang kerap di luar kota dengan akses infrastruktur yang belum memadai, membuat sulit dilalui oleh mobil tangki yang membawa pasokan BBM ke SPBU di daerah 3T. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemda di setiap daerah yang mengusulkan penyaluran BBM Satu Harga. Sehingga kami harus melakukan beberapa skenario, misalnya apakah memungkinkan titiknya yang digeser, karena itu akan lebih mudah buat operasional dan kehandalan pasokan ke depannya. Karena kita Kabupaten Kupang wilayahnya cukup luas dan ada beberapa wilayah yang sampai sekarang BBM seperti ini atau POM seperti ini masih sangat kurang, khususnya di Ampoang. Itu kalau kita lihat itu masih butuh sekitar 2 lagi dan kita akan usulkan. Dalam kesempatan tersebut, selain meresmikan 4 penyalur BBM Satu Harga di NTT, BPH Migas juga meresmikan 2 lokasi penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Lembeh Selatan dan Kecamatan Nuangan di Provinsi Sulawesi Utara. Pemirsa, Polsek Mayong Jepara menggelar mediasi antara pemerintah desa, Pemdes Mayonglor dengan LSM Jamiah Anti Korupsi Jantiko di Polsek setempat. Sebelumnya, LSM Jantiko menyampaikan aduan terkait kekosongan perangkat desa Mayonglor dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang dinilai kurang optimal. Adapun aduan dari LSM Jantiko dilayangkan melalui banner bertajuk Bubarkan BPD yang disandingkan dengan banner laporan informasi APBDes Perubahan 2024 Desa Mayonglor. Kapolsek Mayong Ibtu Yusron menyampaikan, dari mediasi ini ada 3 poin yang disepakati bersama, di mana 2 poin dari pihak Jantiko dan 1 poin dari Kepala Desa Mayonglor. Adapun poin pertama terkait kekosongan perangkat desa akan dilakukan pengisian paling lambat bulan Mei 2025. Poin kedua terkait kinerja BPD yang kurang optimal akan menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja. Sedangkan poin yang ketiga, Kepala Desa Mayonglor meminta agar banner yang bertuliskan pembubaran BPD diturunkan semua. Kapolsek Mayong Ibtu Yusron mengungkapkan pihaknya akan memantau dan mengawal hasil keputusan kedua belah pihak. Terkait aduan masyarakat, aduan dari Jantika di Desa Mayonglor kepada dia ditujukan kepada Pemdes Desa Mayonglor. Alhamdulillah kemarin sudah lancar, sudah terlaksana mediasi dengan hasil kekosongan perangkat Desa Mayonglor paling lambat bulan Mei sudah dilaksanakan. Yang nomor 2 terkait kinerja BPD akan diperbaiki, dan yang ketiga permintaan dari petinggi Desa Mayonglor untuk spanduk yang sudah terpasang, yaitu yang berisi bubarkan BPD, terus pengisian caleg itu sudah diturunkan. Jadi alhamdulillah kemarin hasil mediasi sudah berjalan dengan lancar, aman, kondusif, dan kedua belah pihak saling menyadari. Pesan kami kepada semuanya, ayo kita jaga Harkamtipmas di Desa Mayonglor khususnya dan Mayong pada umumnya. Ibtu Yusron menambahkan pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Harkamtipmas Mayong agar tetap aman dan kondusif. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Yang kedua, kinerja Badan Permusyawaratan. Pemirsa, berita menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kerusakan Jalan Raya Kudus Purwodadi di Kabupaten Kudus sepanjang 100 meter membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun dan warga mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh. Kerusakan Jalan Kudus Purwodadi membuat pengendara harus melewati sisi jalan yang sempit dan berbahaya. Warga setempat menyebut perbaikan sementara berupa tambal sulam tidak tahan lama karena dilewati kendaraan berat. Saat musim hujan kondisi semakin membahayakan karena genangan air menutupi lubang di jalan sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Salah satu warga Musofa mengatakan sudah ada pengendara yang terjatuh akibat kerusakan jalan tersebut. Ia pun berharap pemerintah segera mengaspal jalan secara menyeluruh dan meninggikan konstruksi jalan. Tergenang, Mak. Ya tergenang, masalah nggak kelihatan, masalah itu ada orang jatuh karena tidak kelihatan. Airnya dari sono kan deras gitu loh maksudnya. Kalau nggak kelihatan kan pintu Pak Mantor kan nggak tahu sih nggak. Orang jauh nggak tahu ada lubang gitu loh maksudnya. Harapannya Pak terhadap pemerintah? Harapannya dari pemerintah harus diperbaiki, diaspal yang tinggi lagi gitu loh maksudnya. Pakai goreng gitu loh, nggak pakai pakai slider yang kecil janganlah, pakai goreng yang bagus gitu supaya itu ada antara aspal itu kuat beneran. Sebenarnya ini muatan tronton muatan antara provinsi gitu loh. Parjono sebagai pedagang keliling yang sering melintas jalan tersebut juga mengeluhkan kerusakan yang mengganggu kegiatan berjualannya. Itu sangat merugikan masyarakat pengguna jalan, Mas, karena waktu hujan ini sangat-sangat membahayakan pengguna jalan. Bapaknya sering lewat sini, Pak? Sering, tiap hari. Oh, gimana Pak kondisinya melihat kayak gini nih, Pak? Tiap hari saya lewat sini tuh
susah ganggu perjalanan. Membahayakan nyawa. Membahayakan nyawa. Ada yang membahayakan nyawa itu yang pas ban itu loh Mas. Yang kagak dalam. Itu bisa menjatuhkan orang itu. Jalan Kudus Purwodadi merupakan akses penting bagi warga dan kendaraan muatan berat. Jalan Kudus Purwodadi ini merupakan akses penting bagi warga dan kendaraan muatan berat. Dari Kudus, Faktur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru Nataru, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kendal meminta setiap daerah tujuan wisata baik yang dikelola oleh Pemkab maupun swasta untuk menerapkan Sabta Pesona. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal menginstruksikan semua objek wisata menerapkan Desa Pesona, sehingga akan terjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pengunjung. Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Ahmad Syahrul Falah mengatakan, menyambut Natal dan Tahun Baru, semua objek wisata baik yang dikelola pemerintah, BUMDes, perorangan, maupun swasta harus menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjungnya. Terlebih untuk wisata pantai di mana saat ini masuk dalam cuaca ekstrim, sehingga petugas harus waspada. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pengunjung objek wisata untuk mematuhi aturan dan protokol keselamatan yang ditetapkan pengelola Sabta Pesona. Terutama yang dikelola oleh Pemkab, pastinya kita selalu himbau untuk mengedepankan yang namanya Sabta Pesona. Yang milik Pemkab itu apa aja? Yang pertama 1, Curug Sewu, 2 kolam renang Boja, dan yang ketiga adalah Pantai Sindang Sekucing, ditambah kerjasama kita dengan perhutani yaitu Gua Kiskenda. Kedepankan Sabta Pesona. Yang pertama pastinya keamanan. Keamanan dari segi apa? Dari keseluruhan, khususnya untuk pengunjung. Pastikan keamanan pengunjung terjaga. Kemudian yang kedua, kedepankan ketertiban. Ketertiban selalu kita lihat kanan kiri tertib. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan. Jaga kebersihan karena di musim-musim seperti ini juga sampah menjadi salah satu penyebab untuk apabila kan nggak enak dipandang. Kemudian selain kebersihan pasti sejuk itu usahakan orang yang datang itu nyaman, jadi pastikan itu. Kemudian yang kelima adalah indah, dilihat enak, indah. Kemudian yang keenam pastinya kita mengedepankan yang namanya kenangan itu. Jadi kenangan itu mereka membawa apa setelah dari kita, jangan sampai kecewa besok lagi tidak akan datang ke DTW kita. Nah, ini yang paling penting. Kemudian yang terakhir pastinya ramah itu pelayanan yang ada di sana harus ramah kepada seluruh pengunjung yang ada di DTW Kabupaten Kendal. Kita juga himbau tidak hanya di milik Pemkab saja, tapi seluruh yang dikelola oleh baik swasta, BUMDes, pribadi seperti Omayopa, Riverwalk, Kali Kesek pastinya, kemudian Pantai Ngebung, Pantai Cahaya, dan sebagainya. Kita himbau semuanya untuk mengedepankan Sabta Pesona. Dan yang paling penting adalah keamanan. Ada beberapa daerah tujuan wisata yang sudah mempersiapkan acara sekaligus fasilitas wahana saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Salah satunya objek wisata air terjun Curug Sewu yang terletak di Kecamatan Patean. Di objek wisata ini pengunjung akan dimanjakan keindahan alam dan kesempatan untuk bermain air. Selain alam ada kebun binatang, ada wisata edukasi pohon langka, ada wisata edukasi geologi, kemudian ada jalur trekking untuk pecinta sport tourism, dan yang terbaru adalah kami sedang mengembangkan wisata religi untuk Lanang, mata air awet muda yang juga berkaitan dengan sejarah Perang Diponegoro. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memprediksi adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di 4 destinasi favorit Kota Tangerang, yakni Taman Tematik,
kuliner, pusat perbelanjaan, dan wisata budaya. Peningkatan akan terjadi bersamaan dengan datangnya musim libur perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Taman-taman tematik yang tersebar di beberapa titik di kota Tangerang, Banten menjadi objek wisata perkotaan yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk melepas penat atau sekedar bersantai bersama teman, keluarga, dan kerabat. Tua, muda, bahkan juga anak-anak menjadi sasaran keberadaan taman-taman tematik yang merupakan salah satu dari 4 destinasi wisata masyarakat perkotaan. Adapun 3 destinasi lainnya adalah wisata kuliner, wisata belanja, dan wisata budaya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, Rizal Ridoloh menyampaikan, taman-taman tematik turut berkontribusi dalam pencapaian target kunjungan wisata di Kota Tangerang. Data terakhir menyebutkan hingga November 2024, jumlah kunjungan wisata di Kota Tangerang sudah mencapai 11 juta lebih. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat menjelang akhir tahun, sejumlah pusat perbelanjaan pun menggelar beragam acara. Begitu pula dengan hotel dan destinasi wisata lainnya yang dipastikan berdampak signifikan pada jumlah wisatawan. 2024 ini sampai dengan bulan November kita sudah mencapai kurang lebih hampir 11 jutaan. 11 jutaan di mana ini masih berlanjut karena ini belum semuanya masuk, baik itu dari jumlah kunjungan dari hotel, jumlah kunjungan ke destinasi, ke kuliner, ke belanja, dan juga ke taman-taman. Jadi baru 11 jutaan lah. Jadi memang di Desember ini kita ada event yang tentunya yang untuk hiburan para anak-anak dan juga para pengunjung Gang Timur. Tadi juga sudah kita sampaikan bahwa event ini berlangsung dari tanggal 6 Desember sampai juga tanggal 5 Januari. Kemudian kami juga punya target di Desember ini yaitu 1.000. Adapun target kunjungan wisata di Kota Tangerang untuk tahun 2024 ini ada di angka 12 juta orang. Jumlah ini di atas realisasi kunjungan wisata di tahun 2023 yang tercatat sebanyak 11 juta orang lebih. Sementara puncak kedatangan wisatawan terjadi di bulan Juli 2024 bersamaan dengan momen libur sekolah. Operation Control Center OCC atau Pusat Pengendali Pusdal Kereta Api Daob 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI mengendalikan pergerakan 1.656 kereta setiap harinya. Operation Control Center OCC atau Pusat Pengendali Pusdal Kereta Api Daob 1 Jakarta mengatur 1.656 perjalanan kereta api reguler setiap harinya. Berkesempatan mengunjungi kantor Pusdal Manggarai, Jakarta, Rabu 18 Desember, antara mengintip ruang OCC pengendali pergerakan 1.000 lebih kereta yang mencakup wilayah mulai Cikampek, Jakarta Kota, Tangerang, hingga KA Bandara. Saat ditemui Kepala Pusat Pengendali Perjalanan Kereta Api Daob 1 Jakarta, Ricky Nancy Saputro menyampaikan, teknologi yang dipakai merupakan buatan dalam negeri, yaitu PT Land Railway Systems (RRS), sebuah anak perusahaan PT Land Industri Persero, badan usaha milik negara. Teknologi tersebut salah satunya berupa wall display untuk memantau seluruh pergerakan kereta. Ricky mengatakan meski telah menggunakan teknologi canggih dan seluruh sistem persinyalan serta elektrik terkendali, tugas utama dikerjakan oleh sumber daya manusia, yaitu 8 hingga 12 personel di tiap shift dari total 3 shift setiap harinya di OCC. Sistem kita masih yang paling utama itu masih SDM ya, jadi manual per orang, jadi PPKP namanya, petugas pengendali perjalanan kereta api. Jadi sistemnya mungkin secara di lapangan itu sistem, cuman pengendaliannya, pengaturan, penyusulan, persilangan, penentuan dan lain-lain itu oleh manusia SDM. Pada peak season atau puncak liburan akhir tahun, KAI Daob 1 menambah 17 perjalanan sehingga terdapat total 1.673 perjalanan kereta api. PT KAI juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi cuaca buruk.
Pemirsa, berita menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui petani kopi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengimbau agar petani mempertahankan panen petik merah untuk menjaga kualitas kopi Temanggung. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui petani kopi di Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Kamis 19 Desember. Pada kesempatan itu, Jokowi mengimbau agar petani merawat tanaman kopi dengan baik dan juga mempertahankan kualitas kopi asli Temanggung, mulai dari panen petik merah hingga pengolahan. Terlebih saat ini petani kopi di Temanggung sedang menikmati keuntungan dari hasil panen, mengingat harga jual tinggi kopi pada panen tahun ini dan kemarin meningkat 2 kali lipat. Untuk kopi jenis Robusta yang dulunya Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk kopi Arabica naik dari harga Rp65 hingga Rp70.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Pak, mau tanya Pak, gimana Pak ini Pak lihat kebun kopinya Pak? Oh, kita kan bulan-bulan ketemu para petani. Gimana Pak lihat kebun kopinya Pak? Ya nanti Pak, Pan Merdeka
Untuk menciptakan sebuah rasa kopi yang kualitas itu memang ada SOP-nya, Mas. Tidak sembarangan. Untuk meningkatkan hasil petani itu kita harus membuat kopi yang kualitas. Biar petani kopi itu punya nilai tawar. Perkebunan kopi di Temanggung memiliki luas lahan 14.500 hektar yang terdiri dari 12.000 hektar kopi Robusta dan 2.500 hektar kopi Arabica, dengan rata-rata hasil panen 1,1 ton per hektarnya. Pemirsa, Perhutani bersama Kodim 0821 Polres dan Pemkab Lumajang menanam sebanyak 2.000 pohon di lereng Gunung Semeru seluas 200 hektar. Kegiatan itu dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi lahan hutan yang kini berubah menjadi lahan perkebunan hingga mengalami krisis air bersih. Adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan di kawasan lereng Gunung Semeru diduga menjadi penyebab terjadinya krisis air bersih di kawasan hunian tetap Semeru yang ada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang dalam 1 bulan terakhir. Hal itu membuat Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Probolinggo beserta jajaran Kodim 0821, Polres Lumajang dan Pemkab setempat melakukan konservasi hutan lereng Gunung Semeru dengan menanam sebanyak 2.000 pohon, diantaranya pohon sukun, trembesi, dan pohon jati putih. Penanaman pohon itu dilakukan di lahan seluas 200 hektar di kawasan lereng Gunung Semeru di Desa Pasru Jambe ini, sebagai upaya mengembalikan fungsi hutan untuk regenerasi berkelanjutan. Ini akan berlanjut, tidak sekedar hari ini, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Setelah hari ini kita lanjutkan dengan menanam di lokasi yang lain. Jadi khususnya yang lokasi sekarang ini ada sekitar 200 hektar yang merupakan kawasan tenurial yang kemarin kita sudah sepakat dengan kepala desa untuk kita lakukan kerjasama, dan tindak lanjut berikutnya akan kita tanami yang kita mulai dengan hari ini. Kedepannya Perhutani berharap pemanfaatan hutan oleh warga dapat dimanfaatkan dengan baik secara legal dengan ikut serta menjaga kelestarian alam. Pemirsa, Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Kalimantan Timur pada Rabu 18 Desember 2024 melakukan deklarasi dengan aksi tanda tangan dan ikrar bersama. Aksi ini merupakan dukungan Ibu Kota Baru IKN yang berada di Kalimantan Timur. Deklarasi dukungan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara. Sebagai wujud dukungan terwujudnya keberadaan Ibu Kota Nusantara IKN, JMSI Kalimantan Timur melakukan aksi deklarasi dukungan. Aksi deklarasi ini dilakukan dengan ikrar bersama dan melakukan aksi tanda tangan di atas banner. Ketua Pengurus Daerah Pengda JMSI Kalimantan Timur Muhammad Sukri menyebut, pembangunan IKN saat ini sudah terlihat progresnya. Pihaknya pun berharap dengan terselesaikannya fasilitas pendukung, pada akhir tahun 2025 sudah ada aktivitas pemerintahan di Ibu Kota Baru. Menurutnya, keberadaan IKN akan membawa dampak positif terhadap infrastruktur di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Saat ini sebagai daerah penyumbang devisa terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur sendiri masih terkendala dengan sejumlah infrastruktur. Ya, kita sepakat dan sepaham ya. Pembangunan IKN harus berlanjut, dan kemarin saya bawa teman-teman maupun tim media, wartawan untuk melihat situasi IKN terkini. Nah, alhamdulillah proses pembangunan proyek baik perhotelan dan fasilitas lainnya itu sedang berjalan. Nah, ini kan tentunya kami sebagai yang tinggal di Kaltim tentunya berharap IKN itu pembangunan tetap berlanjut, walaupun kapan pelaksanaan dan finalnya itu kan urusan pusat karena menyangkut anggaran. Tapi tidak suka atau tidak suka, mau tidak mau,
IKN itu sudah diputuskan. Nah, karena itu melewat DPR RI. Nah, harapan saya ke depan, fasilitas-fasilitas yang sedang dibangun saat ini itu bisa dimanfaatkan menambah peningkatan ekonomi daerah. Nah, dengan adanya di Kaltim IKN itu saat terlihat infrastruktur sudah terbangun. Ini sebuah harapan kita bersama, karena bagaimanapun kalau itu tidak ada di Kaltim, Kaltim ini tenggelam. Karena bagaimanapun kita terbesar menyumbang devisa ke negara, tapi ternyata apa yang didapat di Kaltim tidak ada kan? Jalan rusak semua dan semacamnya di daerah-daerah. Nah, dengan adanya ibu kota negara di Kaltim, tentunya akses ke ibu kota penyangga, ada Kukar, ada Balikpapan, ada Samarinda atau Kubar dan daerah kabupaten kota lainnya itu akan menjadi keberuntungan. Kalau tidak, kita selamanya ya akses untuk infrastruktur ya dinilai masih belum maksimal. Sementara Kaltim penyumbang devisa terbesar. Nah, untuk harapan saya, kita melakukan deklarasi kemarin, kita ingin mencoba pembangunan ini cepat direalisasikan dan cepat diproses. Kemungkinan saya target ya 25 akhir Desember itu kemungkinan semuanya selesai maksimal itu. Tapi fasilitas yang lain-lain itu kan urus pemerintah. Tapi kalau fasilitas untuk pendukung IKN, saya target itu kalau melihat kemarin ya, setidaknya 2025 itu akhir itu sudah semuanya finalisasi. Itu harapan saya, semua fasilitas yang ada di pendukung di ibu kota negara bisa selesai sehingga keindahan ibu kota akan terlihat. Kawasan IKN tercatat memiliki luas kurang lebih 56,180 hektar, terletak pada 2 kabupaten yang ada, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur, tim Lingkar TV melaporkan. Seluruh Dewan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang. Pemirsa, demikian Lingkar Petang. Jateng hari ini akan hadir pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya Galus Karkinanti bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.